kalian. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang cerita imajinasi sesuai dengan kompetensi dasar yaitu menelaah dengan struktur teks cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Dengan tujuan pembelajaran pertama, peserta didik mampu menentukan struktur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menelaah struktur teks narasi bagian cerita imajinasi yang dibaca dan didengar dengan tepat. Baiklah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah sedikit menjelaskan apa itu cerita imajinasi. Adakah yang masih ingat apakah itu cerita imajinasi? Ya, benar. Cerita imajinasi adalah cerita yang mengandung peristiwa khayal, kejadian unik, dan menghibur, hasil dari imajinasi pengarang. Cerita ini menggunakan bahasa konotatif, sehingga menampakkan daya khayal pembaca. Pada cerita imajinasi, terdapat peristiwa, latar, tokoh hanya ada di dunia khayal yang mempunyai tema keajaiban, supranatural, atau futuristik. Rangkaian kejadian yang ada dalam teks cerita imajinasi secara sistematis membentuk struktur yang terdiri atas orientasi, komplikasi, dan resolusi. Setiap cerita memiliki bagian pembuka, di mana berisi pengalaman tokoh atau konflik. Materi selanjutnya ada struktur teks cerita imajinasi. Yang pertama, orientasi. Setiap cerita pasti memiliki bagian pembuka yang berisi pengenalan tokoh, latar, tempat, waktu, suasana, watak tokoh atau konflik. Bagian pembuka ini disebut dengan nama orientasi. Pembaca akan mengetahui dasar cerita dan juga karakter yang terlibat di dalam cerita, beserta watak dan sifatnya. Selain itu, awal mula konflik juga mulai diperlihatkan di bagian orientasi untuk membawanya ke bagian komplikasi. Yang kedua, komplikasi. Setelah pembaca mengenal tokoh, watak, latar, dan juga awal mula terjadinya konflik, cerita imajinasi akan memasuki bagian yang dinamakan komplikasi. Bagian komplikasi berisi hubungan sebab akibat sehingga memunculkan masalah. Masalah menjadi semakin rumit dan masalah mencapai puncaknya. Yang ketiga, resolusi. Usai konflik terjadi begitu hebat dan mencapai puncak, terdapat penurunan konflik yang menuju penyelesaian. Bagian ini disebut dengan resolusi. Bagian resolusi berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi dan timbulnya kesadaran tokoh. Biasanya di bagian ini pembaca dapat memetik pelajaran dari cerita imajinasi tersebut. Materi selanjutnya yaitu kaidah pembahasaan cerita imajinasi. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna urutan waktu lampau yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan bermakna lampau, seperti ketika itu beberapa tahun lalu telah terjadi. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Contohnya, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, dan mengejar. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contohnya mengatakan, menceritakan, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja
Contohnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contohnya, Alam berkata, jangan diam saja, segera temui orang itu. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya, selama seminggu pertama, Andi begitu gembira memelihara 2 ekor burung pipitnya. Kadang burung itu diletakkan di samping kamarnya, dekat kolam ikan. Burung pipit itu selalu diberi makan dan minum. Andi pun selalu rajin membersihkan kotorannya. Semua itu dikerjakan Andi setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah dan sore sebelum dia pergi mandi. Materi berikutnya yaitu ciri-ciri cerita imajinasi. Yang pertama, mengandung keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Yang kedua, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Yang ketiga, bersifat fiksi. Yang keempat, bahasa. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan sehari-hari atau bukan bahasa formal. Nah, itulah tadi materi kita hari ini tentang cerita imajinasi beserta strukturnya. Baiklah anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka Ibu beri tugas ya. Carilah satu teks cerita imajinasi dan tentukan struktur cerita tersebut. Pengumpulan tugas melalui Google Classroom yang telah Ibu sediakan. Paling lambat pengumpulan sehari sebelum pertemuan berikutnya. Semoga pembelajaran hari ini dapat diterima dengan baik dan anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat. Apabila ada yang belum dimengerti atau ingin bertanya, bisa melalui grup WhatsApp ya, anak-anak. Baiklah, Ibu akhiri pada pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.